Baik, selamat malam kepada kita semuanya. Kembali lagi bersama saya, Firman Nurung. Saya akan kali ini membahas terkait dengan mata kuliah Ekumenika dengan dosen pengampu yaitu Pendeta Puluaruan SSC MD FMTH. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang jembatan iman gerejawi terkait pengaruh penting Konsili Vatikan II tahun 1962 sampai 1965 terhadap perkembangan gereja Roma Katolik Indonesia yang berdampingan pula keberadaannya dengan kumpulan gereja lain di sekitarnya. Baik, untuk pembahasan kita pada hari ini, artikel ini akan memuat pembahasan terkait gerakan keesaan gereja yang seharusnya sejak dahulu dapat dipahami dengan baik, di mana gereja Kristen pada hakikat dasarnya haruslah menjadi satu. Kesatuan gereja ini seyogianya berakar dan berpusat hanya pada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang selalu menganugerahkan kepada segala ciptaannya karunia kesatuan baik terhadap manusia, hewan, tumbuhan, alam, dan hingga menuju kepada gereja bagi perwujudan misi Allah yang nantinya akan mengarahkan dan bermuara demi perwujudan akan adanya Israel baru yang ditandai dengan awalan yakni penghadiran Shalom Allah yang mana mendamaikan hingga pada penyatukan berbagai denominasinya, bukan dengan makna secara rafiah, melainkan secara imanen. Kesatuan sejati sendiri merupakan karunia-Nya dan panggilan oleh Roh Kudus. Semata-mata Kristus tidak ingin umatnya terpecah. Maka dari itulah kemudian ia berdoa agar umatnya selalu bersatu seperti yang tertuang dalam Yohanes 17 ayat 21 yang berisikan supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Kesatuan yang didoakan dan dicari Yesus ini adalah kesatuan kasih yang merupakan ciri kerajaan Allah yang ingin dinyatakan melalui misi Allah kepada dunia ini. Namun, seiring dengan adanya perjalanan waktu yang panjang dan kelemahan yang daripada manusia itu sendiri, maka gereja yang pada dasarnya satu mulai terurai dan menjadi terbagi-bagi ke dalam jumlah cakupan yang sangat kompleks. Sehingga kemudian menjadikan pekerjaan pemberitaan Injil kepada semua orang menjadi sulit dan menghalangi banyak orang untuk menerima iman. Oleh karena itulah Yesus menginginkan adanya kesatuan melalui gerejanya, yang mana hal ini nantinya dapat dilihat, ditinjau, serta dikembangkan nantinya melalui pemaparan terkait pengaruh hasil Konsili Vatikan II pada rentang tahun 1962 sampai 1965 yang telah memengaruhi perkembangan gereja Katolik Roma yang tercakup dalam tematik gerakan keesaan dunia. Gerakan ini dapat ditelusuri melalui adanya dokumen-dokumen gereja sejak Konsili Vatikan II di dalam rentang tahun 1962 sampai 1965. Nah, terkait pembahasan terkait proses dari konsili ini sendiri, yaitu Konsili Ekumenis Vatikan kedua ini yang berada dalam rentang 1962 sampai 1965 adalah Konsili Ekumenis ke-21 yang diselenggarakan oleh Gereja Katolik Roma. Konsili tersebut disetujui oleh Paus Yohanes 23 pada 11 Oktober 1962 dan dibuka pada tanggal 8 Desember 1965 oleh Paus Paulus VI. Sekitar 2.540 uskup gereja Katolik Roma dari seluruh dunia ambil bagian dalam pembukaan konsili ini, yang selanjutnya di mana para uskup yang hadir disebut nantinya sebagai bapak-bapak konsili. Oleh karena itu, 29 pemantau dari gereja, 17 gereja lain dan undangan non-Katolik, dewan ini dibagi menjadi 4 periode sesi, di mana akan ada lebih banyak uskup yang hadir di konsili ini daripada di konsili-konsili sebelumnya. Nah, dan mereka datang dari negara-negara yang lebih beragam. Jumlah dokumen yang dihasilkan lebih banyak dan berdampak pada kehidupan gereja Katolik yang lebih besar daripada peristiwa sejak era reformasi pada abad ke-16. Nah, sidang umum dewan ini diadakan pada musim gugur selama 4 tahun dari tahun 1962 sampai tahun 1965. Selama rentang waktu ini diskusi dibagi menjadi 4 sesi. Nah, di luar sesi ini, Komisi Khusus Dewan dibentuk untuk membahas dan memeriksa pekerjaan para uskup dan untuk mempersiapkan sesi berikutnya, di mana sesi diadakan dalam bahasa Latin di Basilika Santo Petrus dengan diskusi dan pendapat yang dinyatakan secara rahasia. Temuan Dewan sebenarnya diimplementasikan dalam pertemuan komisi lainnya, serta dalam pertemuan informal dan pertemuan sosial lainnya di luar pertemuan resmi Dewan. Sebanyak 2.908 pria dianggap sebagai Bapak Dewan. Nanti yang terdaftar sebagai orang yang berhak memilih Dewan ini. Nah, ini mencakup kepada semua uskup dan pemimpin ordo religius pria. Sebanyak 2.540 orang menghadiri pertemuan perdana
yang mana menjadikannya sebagai pertemuan terbesar dalam sejarah Dewan Gereja. Jumlah peserta sangat bervariasi di setiap jemaat, mulai dari 2.100 hingga 2.300. Selanjutnya, kelompok orang percaya ini kemudian memiliki pengaruh yang sangat besar selama konsili, di mana sebanyak 17 anggota gereja ortodoks dan berbagai denominasi Protestan juga mengirimkan pengamatnya. Paus Yohanes 23, Dewan dibuka pada tanggal 11 Oktober 1992. Dalam sidang umum yang dihadiri oleh para bapak dewan dan perwakilan dari 86 negara dan badan-badan internasional, dalam sesi pertama ini, Dewan Para Uskup memberikan suara pada agenda sesi dengan waktu kurang dari 15 menit atas permintaan para uskup di Rine. Mereka ingin membuat pilihan yang mana pertama mereka akan mengikuti agenda yang disiapkan oleh Komisi Persiapan, atau yang kedua mereka akan mengikuti agenda baru yang akan dibahas terlebih dahulu di antara para anggota sidang, baik dalam kelompok nasional maupun regional seperti di informal pertemuan. Saran ini tampaknya sangat masuk akal, namun mayoritas delegasi tidak menyadari bahwa para uskup Rine telah menyiapkan garis diskusi di Dewan. Dalam peraturan baru yang diusulkan oleh para uskup ini, prioritas topik yang dibahas menjadi berubah. Topik yang dibahas walau sesi termasuk liturgi, komunikasi, gereja Ritus Timur, dan sumber wahyu ilahi. Skema wahyu ilahi kemudian ditolak oleh sebagian besar uskup, dan Paus Yohanes harus turun tangan untuk memerintahkan revisi skema tersebut. Sidang pertama berakhir pada tanggal 8 Desember 1992. Nah, beberapa bulan kemudian setelah penutupan sesi pertama, maka persiapan untuk sesi berikutnya dimulai pada tahun 1963. Di tengah persiapan tersebut terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan, di mana Paus Yohanes 23 meninggal pada 3 Juni 1963, di mana persiapan sesi kedua sidang terjadi tertunda oleh proses pemilihan Paus dalam konklav. Nah, pada tanggal 21 Juni 1993, seorang Paus baru dipilih untuk mengambil nama Paulus VI. Diasumsikan bahwa Paulus VI melanjutkan pemikiran pendahulunya dan segera mengumumkan bahwa konsili harus dilanjutkan sesuai dengan jalan yang ditetapkan dalam sesi sebelumnya oleh Paulus Yohanes 23, yang telah menetapkan pada bulan-bulan menjelang sesi kedua. Paulus VI mengusulkan sejumlah perbaikan untuk memecahkan masalah organisasi dan prosedural yang diidentifikasi selama pertemuan pertama. Perbaikan dan pembaruan ini termasuk mengundang tambahan pengamat, Katolik dan non-Katolik, dan mengurangi jumlah program yang diusulkan menjadi hanya 17. Nah, dengan cara inilah seluruh skema menjadi lebih umum untuk mempertahankan sifat pastoral konsili, dan yang terakhir Paus VI juga membuat peraturan secara kerahasiaan. Selanjutnya, pidato pembuatan Paus Paulus pada tanggal 29 September 1963 kembali menekankan karakter pastoral dari konsili dan menyampaikan 4 tujuan konsili, yaitu yang pertama, untuk lebih mendefinisikan sifat gereja dan jabatan uskup. Yang kedua, untuk memperbarui gereja. Dan yang ketiga, memulihkan persatuan di antara orang-orang Kristen, termasuk permintaan maaf atas kontribusi gereja Katolik di masa lalu terhadap perpecahan. Dan yang terakhir adalah untuk memulai dialog dengan dunia modern. Nah, selama sesi ini para uskup mengesahkan konstitusi tentang liturgi suci atau Sacrosanctum Concilium dan dekret tentang upaya komunikasi sosial atau Inter Mirifica. Sesi lanjutkan dengan acara tentang gereja, uskup, keuskupan, dan ekumenisme. Prasangka buruk yang berkaitan dengan hasil Konsili Vatikan II, yang mana sebagaimana diketahui bahwa dalam masyarakat Indonesia terdapat prasangka buruk terhadap agama Kristen yang dianggap sebagai agama kolonial dan pengikutnya dianggap sebagai kaki tangan imperialis, sehingga berkembang sikap curiga terhadap keberadaan dan aktivitas masyarakat Kristen. Nah, prasangka dan ketidakpercayaan mengkristal dalam kaitannya dengan kristenisasi dan identik dengan westernisasi. Akibat yang timbul dari kecurigaan tersebut adalah permusuhan, penolakan, dan pembatasan terhadap setiap kegiatan Kristiani, termasuk kegiatan kemanusiaan, pemberdayaan kaum miskin, dan pembelajaran terhadap kaum marginal. Oleh karena itu, bahkan sebelum kemerdekaan, Gereja Katolik mengembangkan dialog dengan seluruh pemeluk agama melalui berbagai karya, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelatihan profesional, di mana sikap Konsili Vatikan II yang lebih terbuka terhadap agama-agama lain yang diperkuat dengan penghargaan yang tulus terhadap budaya lokal, menjadi dasar bagi pencarian dan penemuan jati diri umat Kristiani sebagai komunitas yang menganut kekristenan yang tidak identik dengan suatu budaya, tetapi tidak alergi terhadap budaya manapun. Nah, pada kenyataannya Vatikan II mengharuskan setiap orang percaya untuk menghidupi iman mereka dalam budaya lokal. Itu yang paling penting dalam hal ini, di mana penghargaan dan pengakuan yang terbuka dan jujur terhadap budaya intrinsik nilai bagi perkembangan kehidupan manusia adalah ruang dan kesempatan untuk menunjukkan bahwa setiap orang Kristen adalah bagian integral dari bangsa dan budaya Indonesia. Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa prasangka dan ketidakpercayaan terhadap kehadiran dan kegiatan umat Katolik
harus disingkirkan dari pikiran hati umat Katolik, dari pikiran dan juga hati umat Katolik, di mana populasi Indonesia dapat diminimalkan. Soalnya sebagai kesimpulan, Konsili Vatikan II pada akhirnya adalah rahmat ilahi dan sekaligus ekspresi kemurahan hati, keterbukaan dan kepada dunia, dan kemauan untuk terus belajar guna membuka tabir misteri ilahi yang diwahyukan kepada umat Allah melalui tanda-tanda zaman. Gereja sebagai komunitas orang percaya bukan dari dunia, tetapi hidup di dunia yang diatur oleh hukum ruang gerak dan waktu. Perlu berubah, dan untuk itu kita layak bersyukur atas anugerah hikmat yang ilahi yang membuat kita sedikit demi sedikit memahami bahwa agama pada hakikatnya hanyalah jalan dan bukan tujuan. Bahwa agama harus peduli terhadap kemanusiaan dan memajukan persaudaraan dan perdamaian. Gereja Katolik secara tegas dan harus terus belajar sebagai kelompok kecil untuk memperoleh pemahaman dan juga untuk dapat melihat sebuah pemahaman yang utuh tentang hakikat, makna dan tujuan ketuhanan dalam Vatikan kedua. Nah, berbagai tentangan bukanlah alasan untuk berdiam diri dan menyerah. Gunakan energi untuk menggerakkan aspirasi perjuangan baru yang tulus dan murni, untuk menanamkan semangat hasil dari Konsili Vatikan II di setiap hati umat Katolik Indonesia yang berdampingan bersama dengan anggota-anggota dan juga agama-agama lainnya, dengan aliran Kristenan lainnya. Demikianlah hasil dari bagaimana perkembangan dari hasil Konsili Vatikan kedua yang akan nantinya mempengaruhi yang telah dijelaskan sebelumnya terkait dengan bagaimana kehidupan bergereja Katolik Roma yang ada di Indonesia yang berdampingan dengan gereja-gereja lainnya. Sekian pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjutkan melalui diskusi yang dapat kita ajukan dalam kolom komentar. Jika ada pertanyaan, maka bisa dapat diajukan. Dan karena itu, saya akhiri pembahasan kali ini di malam hari ini dengan mengucapkan terima kasih dan shalom.